Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua, hari yang penuh sukacita bagi kita semua, karena kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk menebus kita semua. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membuat kita layak untuk datang di hadapannya. Oleh sebab itu, mari persiapkan hati kita semua. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian ini, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Kau
Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Sembah dan puji. Mari kita sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau sembah dan puji Engkau Tuhan. Kami mau sembah dan puji Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami. Engkau Raja bagi kami Tuhan. Kau hadir pagi ini Tuhan. Kau hadir, Kau lahir buat kami Bapa. Biarlah kami mau buka hati kami Tuhan. Kau masuk ke dalam hati kami. Damai-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Biarlah mengalir pagi ini. Mengalir di tempat ini Tuhan. Semua umat-Mu yang hadir. Biarlah damai sejahtera dan sukacita selalu ada bersama kami Tuhan. Urapi ruangan kami. Pimpin kami yang melayani-Mu, yang hadir pagi ini Tuhan. Juga yang mengikuti ibadah online Tuhan pagi ini. Kau berkati dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami mau sambut ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk mungkin bisa kasih salam selamat hari Natal bagi teman-teman yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita sambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lebih jauh memuji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dia lahir untuk kita, Dia mati juga untuk kita, menebus dosa kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja.
lagi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan mendengarkan pujian kesaksian dari Ibu Selvi Kau. Lagu yang saya mau nyanyi, saya bukan mau performance ini, saya juga bukan penyanyi, tapi saya mau memberikan, gak ada yang saya bisa kasih ke Tuhan selain pujian dan penyembahan buat Dia. Cuma ini yang saya bisa kasih, dan rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya, hidup keluarga saya, papi saya, almarhum 2 Desember lalu, dan ini adalah lagu favoritnya dia. Katanya di sini sering nyanyiin ya. Kata Om ini sering nyanyikan lagu ini. Jadi saya mau berbahagia atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Di Filipi 4 ayat 4 kalau nggak salah ya, bilang bersukacitalah senantiasa. Terus dia bilang lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 2 kali dibilang bersukacitalah. Di situ Paulus menulis untuk jemaat Filipi. Kenapa? Karena di penjara dia tulis surat itu. Itu mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun keadaan kita, apapun kesusahan kita, apapun masalah kita,
Yuk kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang akan memberikan sukacita dalam kita semua. Jawaban dalam kita semua, harapan, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal melingkupi kita semua. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. And this is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. This is for you, Jesus. Thank you. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebuah pujian yang begitu indah kita terima pada saat ini. Dan Bapak Ibu, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu. Seorang anak telah lahir bagi kita. Mari kita angkat pujian ini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di
namanya pun disebut orang penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat aja, penasehat. Dengan hormat Pak Pendeta James untuk maju ke depan doa firman. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh ada di tahun ini, tahun 2023, 25 Desember. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan kegenapan firman-Mu, bahwa seorang putra telah lahir. Hari ini Sang Juru Selamat, Kristus Yesus telah lahir di kota Daud. Ini menjadi iman percaya kami. Kami mau sambut keselamatan yang Tuhan berikan. Kami mau sambut Raja yang telah lahir. Seorang penyelamat yang menyelamatkan dunia ini. Kami mau terima Yesus Tuhan di dalam hati kami. Kami mau terima keselamatan itu di dalam hati kami. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu gratis. Keselamatan yang Tuhan berikan itu nyata. Keselamatan yang Tuhan berikan itu mahal harganya. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah pilihan. Dan kami mau memilih hari ini menyambut Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Boleh lahir dalam hati kami. Menyediakan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Di dalam hati kami, di dalam palungan hati kami. Yesus mau lahir, Yesus mau hidup, Yesus mau bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami setiap hari mengalami perubahan-perubahan yang nyata. Boleh menjadi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang berwawasan, orang-orang yang berkarakter. Sehingga kami boleh menjadi serupa dan segambar seperti Kristus Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau terima berita Natal, berita keselamatan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami buka hati kami gemburkan hati kami basahi hati kami Tuhan. Sehingga firman Allah itu boleh jatuh tertanam dalam hati kami yang baik. Firman itu bergerak, bertumbuh bersama-sama dengan kami. Dan kami mau menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga kasih Allah, firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati dan pikiran kami. Dengan kelenturan hati kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Kerry Sondak. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan nama Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Dan ini merupakan hari sukacita. Ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua. Berita itu telah datang sekitar 2000 tahun yang lalu. Mengejutkan gembala-gembala dan orang-orang di sekitarnya. Herodes terkejut tentang berita kelahiran Kristus. Bagi kita ini bukan berita terkejut lagi, bukan. Ini adalah berita keselamatan yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tante Melani,
yang boleh mempercayakan saya melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudara dengan firman Allah. Selamat ulang tahun juga kepada Tante Melani yang hari ini berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya sangat senang sekali kita boleh berada pada kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudara sesuai dengan tema yang tercatat di depan dalam bulan ini yang menyangkut tentang Allah yang perkasa yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Kitab Yesaya pasal yang ke-9. Tidak salah kalau kita dapat mengucapkan atau membaca kembali bagian ini. Ada hal-hal yang baru yang selalu Tuhan beri bagi kita untuk kita dapat simpan di hati kita sehingga firman Allah menjadi kekuatan di Natal ini. Semangat yang baru. Mari kita akan dengarkan firman Allah atau kita akan membaca dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau hari ini kita ucapkan, kita katakan bahwa seorang anak telah lahir. Itu kita tahu dari firman Allah, bukan? Itu kita telah dengar bertahun-tahun. Sejak saya kecil saya tahu, bahkan ayat ini menjadi ayat hafalan saya. Dalam berita nubuatan sejak saya sekolah minggu, ucapkan berita nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Itu saya ucapkan berkali-kali bertahun-tahun dan diucapkan terus. Berita sukacita yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan yang begitu sulit. Akan ada sesuatu yang akan menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka. Bahwa nanti akan ada seseorang yang akan lahir. Dan namanya akan disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini merupakan satu ungkapan yang sangat luar biasa dalam hidup pribadi kita. Menceritakan seorang pribadi yang memiliki karakter-karakter, sifat-sifat yang luar biasa dalam hidupnya yang diharapkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi luar biasa firman Allah. Beberapa tahun kemudian berita ini, nubuatan ini digenapi sehingga kita mengetahui bersama. Itu tercatat di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya kata firman Allah, anak darah itu akan mengandung kata firman Allah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Di mana kebesaran Allah di sini akan kita ketahui bersama. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Pada ayat sebelumnya namakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan manusia daripada dosanya. Tapi kemudian pada ayat yang ke-23 mereka juga akan menamakan dia Immanuel. Mari Bapak Ibu perhatikan, kita akan lihat dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Sedikit demi sedikit kita akan melihat tentang Allah yang perkasa itu. Yang terjadi juga sejak bangsa Israel terus menerus sampai pribadi itu disebut Allah yang perkasa ketika dia lahir. Janganlah, kata firman Allah, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan Allah yang dahsyat. Kalau kita membaca dalam pasal ini mulai ayat yang pertama. Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan. Ada kegelisahan di sana. Terus yang menghantaui bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Kamu melihat bangsa itu bangsa yang besar. Di sana dikatakan ada orang Kanaan, orang Amori, orang Girgasi dan sebagainya. Bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang besar.
dibandingkan dengan kamu, bangsa Israel yang notabene adalah bangsa yang dikasih Tuhan. Tidak ada apa-apa dalam jumlahnya. Apabila kamu ada di antara mereka, kegelisahan itu mulai ada. Kegentaran, ketakutan itu mulai ada. Kata firman Allah, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengah kamu. Siapa Tuhan Allah yang disampaikan? Siapa Tuhan yang diucapkan itu? Dia adalah Allah yang besar dan Allah yang dahsyat. Yesaya pasal 9 bercerita bahwa akan lahir nanti. Akan ada seorang darah melahirkan, mengandung melahirkan. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Ulangan pasal 7 ayat yang ke-21, kegelisahan ada bagi bangsa Israel. Diungkapkanlah di sana bahwa akan ada Allah yang besar, Allah yang perkasa itu di tengah-tengah mereka. Wujudnya kemudian beberapa tahun kemudian muncul kata Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Allah itu ada di tengah-tengah kita. Siapa itu Allah ada di tengah-tengah kita? Ketika Maria itu mengandung dan melahirkan anak itu. Bayi itu. Mereka menamakan dia Yesus. Dan kemudian disebutkan juga Immanuel. Artinya Allah ada di tengah-tengah kita. Yesus itu merupakan kekuatan Allah. Yesus itu merupakan segala kepenuhan Allah. Segala kegenapan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus tanpa kita sadari. Kita tahu bersama di dalam firman Allah bercerita tentang keadaan Yesus ketika lahir. Di kandang binatang. Tidak ada orang yang mau menerima kehadiran Yusuf dan Maria ketika melahirkan Yesus. Miris mendengar cerita itu. Keadaan itu tidak memungkinkan. Tidak ada yang memperhatikan. Tapi hukum keseimbangan itu berlaku justru pada saat kelahiran Yesus. Kenapa saya katakan hukum keseimbangan? Ketika Yesus lahir tidak ada yang memperhatikan. Di saat yang bersamaan berita tentang kelahiran Yesus yang menceritakan tentang kebesarannya itu disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah kepada gembala-gembala di padang. Siapa yang lahir? Kemudian berita itu disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kalau ada wanita-wanita setelah melahirkan, setelah mengandung melahirkan, berita itu disampaikan melalui medsos. Puji Tuhan. Kalau tidak disampaikan tidak diketahui. Puji Tuhan. Selfie dulu. Saya menjadi seorang ayah. Teman saya katakan, saya menjadi opa. Saya tidak akan tahu dia kalau menjadi opa kalau dia tidak memberitahu di medsos. Hari itu tidak ada dunia medsos, bukan? Hari itu ada berita yang luar biasa disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah. Bukankah itu bercerita tentang keperkasaan Allah yang luar biasa? Dan berita itu juga disampaikan pada saat yang sama kepada orang-orang Majus dari timur. Mereka berjalan melihat kebesaran Allah melalui penunjuk bintang. Mereka menuruti itu dengan baik. Menceritakan tentang kebesaran Allah yang luar biasa. Tentang kedahsyatan Allah. Yang kita ketahui dalam kitab Matius pasal yang pertama, Lukas pasal yang kedua, dan seterusnya tentang kebesaran Allah itu. Pertanyaannya, ketika kita tahu bahwa di dalam Yesus itu menceritakan tentang keperkasaan Allah, Allah yang luar biasa itu. Apa yang kita tahu tentang keperkasaan Allah itu di dalam Yesus Kristus? Dalam kehidupan pribadi kita di Natal ini. Yang dapat kita pahami secara bersama. Mari kita akan melihat mulai dari Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Berita tentang keperkasaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan melihat mulai ayat yang Matius pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-20. Tentang berita angin ribut 23.
Matius pasal 8 ayat yang ke-23. Lalu, maksudnya 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, maka apa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat 27. Bukankah ini bercerita tentang keperkasaan dan kehebatan Allah di dalam Yesus Kristus? Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Apakah dia? Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekitar tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, saya mengikut rombongan dari Manado menuju ke Talaut. Ketika 20 tahunan yang lalu, itu ditempuh dengan bukan melalui pesawat. Kalau kapal laut itu 2 malam. Ke Talaut, ke Sangir dulu, baru ke Talaut. Tapi hari itu saya diajak mengikuti rombongan pendeta dalam kunjungan. Saya tidak ikut karena tiket sudah ada. Tiket PP pergi naik kapal laut, pulang naik pesawat. Saya tinggal pergi. Sampai kami di pelabuhan Manado, sudah Bapak Ibu saudara-saudara naik ke, saya ingat kapal itu kapal Barcelona. Gede juga. Tapi hati mulai deg-degan saudara ya. Karena sudah sekitar hampir 20-an, hampir 30 tahun saya tidak naik kapal. 25 tahun lah saya tidak naik kapal laut saudara ya. Sejak datang sekolah Alkitab naik kapal laut saudara, dan hal itu tiba-tiba waduh kapal kecil juga ini bandingkan dengan PL nih saudara ya. Waktu sampai rupanya ABK katakan laut ini teduh, aman. Taunya dari mana? Ini berita. Kami tahu angin itu dari sini. Dan kita akan tahu pasti antara penyeberangan di antara laut mana saudara ya. Kita akan tahu di Talaut itu anginnya kuat atau tidak. Pada waktu kami naik Bapak Ibu, kami sudah dapat kebagian kamar-kamar. Tapi saya lihat satu orang pendeta. Dia gelisah, dia panggil ABK. Kenapa dia panggil ABK? Sini, di kamar saya hanya ada 1 pelampung, 1 tidak ada. Kapal belum berangkat, kami masih bercerita. Saya di dalam, saya sudah lihat, saya tidak ada pelampung. Saya tidak tahu, saya tenang-tenang. Dia katakan, Brur, ada pelampung. Gampang, tuh di samping kapal itu ada bulatan. Bukankah itu juga pelampung nanti? Wah, itu bukan pelampung, itu ban. Gak bisa. Dia keliling, dia cari, ABK-nya mulai katakan belum, nanti dibagikan. Gak bisa Pak, saya tidak ada pelampung di kamar. Dalam hati, duh Tuhan, ini pendeta tidak tahu berenang. Ini dalam hati saya nih, saya mulai ketawa. Kita mulai ketawa, saling ngeledek, waduh. Tenanglah, dia katakan ini bukan bicara tenang dan iman. Ini bicara keselamatan. Aduh, belum berangkat kapalnya dia sudah gelisah. Ketika kapal berangkat saudara, dia cepat-cepat masuk ke kamar dan dia pakai pelampung. Temannya ngamuk. Hei, itu pelampung saya. Enggak, tidak ditulis nama Anda. Jadi siapa cepat dia dapat. Aduh saudara, yang satu gelisah. Kita tertawa-tertawa di luar. Kapal berangkat sore. Dan sekitar pukul 9-10 malam kami masuk ke kamar. Bapak Ibu sekitar pukul 1. Tidak ada gelombang, hanya jalannya begini-begini. Tapi lama tidak naik kapal laut. Saya gelisah. Duh Tuhan, benar juga tidak ada pelampung ini. Tapi saya aman. Saya ke toilet ke belakang. Saudara, pagi-pagi sekitar pukul 3. Pukul 4. Saya keluar lagi duduk di pinggir kapal, ada tempat duduk. Saya lihat pendeta itu keluar pakai pelampung. Temannya keluar, baru kali ini saya lihat orang tidur pakai pelampung. Kenapa? Gelisah. Ketakutan, tidak ada gelombang. Ketika sekitar tahun 80-an, saya ke daerah Sangir, waktu itu saya KKN. Itu maaf,
Saya bisa ke toilet. Itu kapalnya begini. Saya bercerita dengan nakoda, Pak, ini kapalnya, kapal kayu waktu itu. Dia katakan selama air masuk dan keluar kita aman. Betul juga sih. Air masuk tapi keluar lagi. Dia cuma begini ombak, dia keluar. Dia katakan, saya belum nikah, nyong. Selama air masuk dan keluar kita aman. Betul juga, kalau dia masuk tidak keluar baru tidak aman. Iya kata kamu, tapi bagi saya sudah gelisah. Waktu itu membuat saya trauma saudara. Jadi saya ngelirik malam itu pelampung. Tapi aman-aman. Cerita tentang kebesaran Allah di dalam Matius pasal yang ke-8 situ menceritakan. Tentang kekuatan angin di mana saat itu Yesus tidur. Tiba-tiba mereka membangunkan dia, Tuhan tolong kita akan binasa. Singkat cerita Yesus berkata, hai angin dan danau teduh. Diam. Apakah dia berangsur-angsur pelan-pelan dari sekian knot tiba-tiba berkurang sang. Dia tidak. Seketika itu juga angin dan danau dengan geloranya kekuatan angin yang besar. Diam. Sampai orang berkata, orang apakah dia ini? Sampai angin dan danau taat kepadanya. Pernahkah kita berpikir akan hal itu? Siapa orang ini? Bukankah di dalam Kristus Yesus berbicara tentang Allah yang perkasa? Orang siapa ini? Dia berbicara diam, tenang. Angin dan danau itu tenang. Ini adalah kekuatan Allah kita yang perkasa di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat pada bagian yang lain. Dalam kitab Markus. Apa yang terjadi? Kitab Markus pasal yang ke-6. Setelah Matius kita menemukan kitab Markus. Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Cerita yang sama, mirip, tapi berbeda situasinya. Kali itu Yesus ada di atas perahu, tapi kali ini Yesus tidak ada. Kita lihat mulai ayat yang ke-45. Markus pasal 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Haleluya. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap dekil. Kali pertama ada Yesus. Kekuatan angin mengakibatkan kegelisahan di dalam perahu itu. Tapi kali ini tidak ada. Masih di Sangir. Saya diajak naik perahu oleh teman-teman. Mereka tahu saya tidak tahu berenang waktu itu. Karena teman saya orang Sangir. Dia katakan, Ker, tangkap ikang. Kalau di sana pakai G, ikan, sini ikan. Oke, perahu itu ada, kalau kita menyebut sana, apa ya, sema-sema ya, ada tambahan kayu. Tapi hanya satu yang diambil. Rupanya mereka sudah bercerita, tidak tahu berenang. Dia ajak ke tengah dan rencana membalikan perahu. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jujur tidak tahu. Ini teman yang baik.
Jadi ketika di tengah tiba-tiba mereka bergerak. Saya udah teriak, itu dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, ketahuan di situ saudara. Oh Tuhan Yesus, masuk saudara. Waktu masuk saya tidak tahu. Kecepatan entah dari mana saya pegang peluk perahu itu. Masuk, jangan tanya berapa kubik atau berapa banyak air yang masuk ke mulut. Saya tidak tahu. Oh Tuhan, itu saudara. Teman yang ngajak itu rupanya sudah di bawah sekitar 5 meter. Dia kurang ajarnya saat itu. Tahu berenang dia nggak masuk. Gagal kita. Karena saya berpegang di kayu itu saudara. Mereka mau balikin ke saya bilang enggak, masa bodoh, enggak. Pokoknya begini aja perahunya. Maksudnya dibalikin supaya bisa kembali ke darat. Saya nggak kasih, enggak. Pokoknya begini aja gitu saudara ya. Sudah aman, ketakutan. Itu saya alami saudara ya. Ketakutan. Nah persoalan di sini dalam Markus pasal yang ke-6 Yesus tidak ada di sana. Aman bukan? Beberapa waktu yang lalu Yesus ada. Kalau gelombang kita teriak Yesus. Dalam pengalaman pribadi kita ketika kita menghadapi persoalan kita katakan Yesus tolong saya. Persoalan demi persoalan tidak akan berhenti setelah kita meraih kemenangan. Dia akan datang kembali. Sistemnya berulang. Apa kekuatannya semakin besar atau kecil, itu akan datang kembali untuk menguji kekuatan iman kita. Yesus tidak ada. Lihat keperkasaan dan kehebatan Tuhan. Malam itu Yesus melihat betapa payahnya murid-muridnya sedang mendayung. Seringkali kita berkata, saya sendiri Tuhan. Jangan tanya lagi sepanjang tahun ini. Tidak lama lagi tahun 2023 selesai. Ada berapa banyak air mata yang keluar. Karena keadaan, karena persoalan, karena tantangan hidup. Ada orang berkata enak jadi pendeta ya. Sukacita. Ini pakai dasi, kupu-kupu. Aduh saudara, waduh enak sekali, keren. Tidak pernah kelihatan susah. Waduh kenapa tidak banyak orang jadi pendeta. Kalau mereka lihat pendeta sukacita terus, tidak ada persoalan dalam hidupnya. Saya katakan, dia beritahu kepada istri saya. Mereka tidak tahu. Itu persoalan jemaat ada di sini. Jemaat lagi, itu pendeta lagi Tuhan Yesus. Ini baru satu. Kalau sebanyak ini semuanya datang kepada gembala. Beritahu keadaan persoalan. Itu berapa jam dia doa menyebut nama jemaatnya kepada Tuhan. Malam itu Yesus berdoa. Dan dia tahu keadaan umatnya. Berdosa bagi kami kalau saya tidak menyebut atau melewatkan satu jemaat dalam doa saya setiap hari. Mereka lagi payah, mendayung. Di mana Yesus? Kekuatan terbatas dan Yesus datang. Bukankah ini berbicara keperkasaan Tuhan? Dia berjalan di atas kekuatan angin yang menghasilkan gelombang. Singkat cerita, di situ ada peristiwa Petrus berjalan di atas air. Kembali ke perahu, ketika sampai di atas perahu, Allah yang perkasa di dalam Kristus Yesus berbicara di sana. Angin itu tenang kembali. Danau itu tenang kembali. Ini Allah yang perkasa dalam Kristus Yesus. Yang adalah Immanuel bagi kita. Dia ada di tengah-tengah hidup pribadi kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita ada, bukankah kita berkata puji Tuhan. Ada Yesus.
Puji Tuhan, Yesus menolong saya. Puji Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan ada dengan saya. Tuhan selalu bersama-sama dengan saya sehingga saya dapat melewati persoalan demi persoalan. Keadaan demi keadaan dalam tahun ini. Itu semua karena kekuatan dan keperkasaan Allah dalam hidup pribadi kita. Mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Tentang keperkasaan dan kehebatan Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-24. Cerita ini banyak disampaikan ketika peristiwa kebangkitan Kristus. Injil Lukas pasal 24 kita akan lihat ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi apa kata firman Allah? Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon dan seterusnya. Ayat itu berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ketika Yesus itu hilang, dan kemudian mereka katakan hati kita bersemangat. Ketika Ia berbicara dengan kita. Perjalanan kembali ke Emmaus. Hilang harapan. Karena Yesus sudah mati. Kalau lapar gampang, guru kami lapar. Roti jadi. Jangan coba-coba buka pabrik roti, toko kue di zaman Yesus. Bangkrut. Ya, kalau lapar. Guru, kamu punya apa? Saya tidak tahu mereka pura-pura juga atau tidak karena peristiwa ini berulang. 5.000, 4.000. Lapar. Ucapan syukur, roti, makan kenyang. Saya orang Manado. Itu pasti bungkus saya. Kalau lihat sisa-sisa. Saya cerita kepada istri saya kalau Natal begini. Itu tanggal 24 malam. Besoknya Natal itu masih. Waduh. Besok rencana makan RW. Makan nasi jaha atau lemper. Waduh udah bakar-bakar. Pagi-pagi gak ke gereja ngantuk. Baru kita cerita. Ini orang Kristen di zaman itu kita. Rupanya yang kita persiapkan. Supaya tamu datang bisa bungkus. Makan. Yesus mati. Bagaimana dengan harapan ini? Kesembuhan tidak ada. Tapi ketika mereka dalam keadaan lesu, tidak ada kegairahan hidup. Firman Allah katakan, bukankah hati kita, bukan pribadi kita berkobar-kobar bercerita dengan Dia. Kalau hidup kita jauh dari Allah yang perkasa dalam hidup pribadi kita, semangat itu tidak ada. Tapi kalau Yesus itu ada dalam hidup pribadi kita, semangat dalam pelayanan selalu ada. Menjalani hidup ini kita memiliki hati yang berkobar-kobar karena keperkasaan Yesus dalam hidup pribadi kita. Bagaimana nak? Bagaimana Pak hidup ini? Aman dalam Tuhan. Jangan takut. Mazmur 60 berkata, jika kita bersama-sama dengan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Maaf, jangan jadikan itu slogan saja. Seringkali kita lupa dalam hidup pribadi kita, Dia ada. Yesus itu Allah yang perkasa dalam hidup pribadi kita. Beberapa minggu yang lalu, selesai kebaktian, saya akan turun ke pastori. Tiba-tiba ada anak sekolah minggu datang, Om, ada apa? Doain apa? Ini anak kecil saudara. Kayaknya dia masih kelas 1
kelas 1 SD. Kecil. Om doain saya. Iya. Dia sehat. Dia baru selesai ikut sekolah minggu. Ceria-ceria minta doain. Doain apa? Aduh Bapak Ibu baru saya lihat di tangannya ada bisul. Telinganya ada bisul. Matanya sini udah. Oh Tuhan Yesus. Om doain supaya sembuh. Ya udah. Saya sebagai pendeta gembalanya. Yuk kita berdoa. Jangan panjang-panjang. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Terima kasih Om pulang. Udah selesai. Pulang kan? Minggu depannya selesai gereja. Dia panggil mamanya. Mama, betul kan? Saya udah ngomong. Mamanya panggil. Bilang, Om terima kasih buat doa. Kenapa? Itu anak saya cari. Saya rupanya pergi ke Om. Ke gereja. Ngapain? Minta doa. Maaf. Itu ada bisul di sini. Dan ketika pulang dia ngomong, jangan ke dokter. Kenapa? Itu Om pendeta udah doa. Saya nggak tahu. Selesai. Terima kasih Om, sembuh. Ada yang lucu. Mama kan ada luka di perut. Suruh Om kiri tumpang tangan. Oh Tuhan Yesus. Dia katakan iman kita berbeda nak. Tuhan pasti tolong mama. Oh Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu. Anak yang kecil ini. Tidak pernah berpikir hari itu ketika doa sembuh. Tidak. Dia cuma tahu ada Tuhan yang dapat menyembuhkan pribadinya. Baru hari Minggu saya merenungkan, oh dia sakit ya. Bukankah Allah kita Allah yang besar? Bukankah di dalam Kristus Yesus kita selalu bercerita tentang kekuatan Allah kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, keluarga kita Allah yang besar. Tapi ketika pulang, ya nah sabar nak, memang udah begini nasib kita. Tenanglah. Udah sabar, memang udah begini. Tapi ketika kita pulang, kita nyanyi bingung. Kadang persoalan kita lupa tentang kebesaran Allah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat lagi dalam perjalanan hidup ini. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Haleluya. Kenapa tidak dari tadi ya? Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Peristiwa tentang perkawinan di Kana. Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hafal kita dengan peristiwa ini bukan? Menghasilkan anggur yang terbaik. Dan anggur itu tidak ada lagi. Orang Kana menduplikat dan bercerita ini anggur mujizat. Padahal itu anggur buatan. Tidak ada. Kehabisan anggur. Tapi apa kata Maria? Mereka kehabisan anggur. Yesus katakan belum waktunya. Maria tahu siapa dia. Siapa Yesus. Dan Maria katakan. Dia pergi kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakannya. Kalau dia menyuruh sesuatu lakukan. Apapun dia minta lakukan. Singkat cerita. Yesus katakan. Penuhi air di buyung ini, tempayan ini dengan air. Penuh. Cedok, bawa kepada pemimpin pesta. Muncullah anggur yang terbaik.
Yesus ada di sana. Maria tahu siapa Yesus. Pelayan-pelayan tidak tahu. Tapi muncul mujizat yang besar. Seberapa besar pengetahuan kita tentang kehadiran Yesus yang adalah Allah yang perkasa. Dia akan disebutkan orang. Dia akan dinamakan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal dan Raja damai. Kita hafal betul kalimat itu. Tapi kalau satu saat rasanya kita mulai diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana Yesus dalam hidup pribadi kita sebagai Allah yang perkasa. Apakah kita akan menuruti perkataan-perkataannya dalam hidup pribadi kita? Di hari-hari yang berjalan, saya sudah turuti, kenapa belum? Turuti saja. Turuti saja. Hasilnya pasti ada mujizat. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Dan kesaksian ini saya dengar dari hamba Tuhan itu sekitar 20 tahun yang lalu. Dia bercerita kepada saya. Kamu masih muda. Hamba Tuhan yang muda. Dengar Om bercerita. Peristiwa ini terjadi di daerah Bali. Dia katakan, Kerry tahu waktu itu Om pelayanan di negara. Waktu mau makan siang, saya panggil pengerja. Masak. Sudah waktu makan siang. Saya sudah tahu. Karena beras itu dimasukin ke kaleng. Untuk mengetahui ada beras atau tidak, dia tendang dulu. Pang, kosong. Dia tahu kosong. Dia panggil pengerja. Masak. Kita mau makan siang. Om, masak. Kita mau makan siang. Ini perintah gembala. Om, masukin air ke panci dan mulai masak. Bapak Ibu tahu, Kerry tahu. Saya masuk ke kamar dan saya mulai berlutut. Tuhan, habis beras Tuhan. Saya suruh pengerja masak nasi. Saya keluar. Saya lihat pengerja di samping kalian berlutut. Menangis di samping kalian beras berlutut. Dia diam. Dia katakan, masak. Mereka berdiri. Air sudah mendidih. Sementara mendidih dia katakan, atur piring. Om, atur piring. Dia panggil istrinya. Dan mereka duduk. Air masih mendidih. Dan dia katakan, mari kita berdoa. Mau makan. Dan mereka tunduk kepala berdoa. Saya tidak tahu apakah itu penyembahan. Tapi doa dinaikkan. Tuhan berkati makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada orang ketuk di luar. Om, dia katakan matikan kompor. Makanan sudah jadi. Semua bengong. Matikan kompor, makanan sudah jadi. Pengerja buka, dia lihat ada yang bawa makanan, anget-anget. Om, ini saya masak makan siang buat Om sekeluarga. Itu adalah makanan penuh air mata, dia katakan siang itu. 2 jam sebelumnya, masak. Kamu harus belajar kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Dan itu sudah ada ketika Yesus lahir. Dia akan disebutkan orang. Allah yang perkasa.
Mari kita berdiri bersama-sama. Amin. Ada sebuah pujian berkata, ada Yesus, ada Yesus. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong. Katakan ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, Yesus itu akan dinamakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dia adalah Allah yang perkasa dalam hidup pribadi kita. Ada berapa banyak orang tua menangis karena anak-anaknya. Ada berapa banyak anak-anak yang menangis karena keadaan orang tuanya. Suami menangis karena keadaan istri. Istri menangis karena keadaan suami. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Dan kita katakan, Yesus, Engkau ada bagiku. Nyanyikan kembali pujian ini. Bila hati kita susah, ada Yesus yang menolong. Haleluya. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong. Katakan ada Yesus, ada Yesus, Yesus, ada Yesus, amin. Ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, amin, amin. Ada Yesus, katakan kembali, ada Yesus, ada Yesus.
Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan adalah Allah yang perkasa dalam hidup pribadi kami. Setiap pribadi di pagi ini menikmati, mengalami keperkasaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ada mujizat dalam keluarga, ada mujizat dalam pekerjaan, setiap rencana. Semua karena keperkasaan Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dan sekaligus menjadi pesan Natal bagi kita pada perayaan Natal tahun ini. Dan Bapak Ibu, kita bersama-sama akan memberikan korban syukur kita. Mari kita persiapkan semua berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa sekali lagi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kembali kami dan mengingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan khawatir karena kami memiliki Allah yang perkasa yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan saat ini Bapa, kami akan memberikan korban syukur kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami biar menjadi penopang pelayan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan memberkati berlipat ganda. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian Yesusku mau kerja bagimu. Kita ulang sekali lagi. Saya persilakan Bapak dan Ibu Saudara.
Yesus yang baik. Terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah di Natal ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Sukacita Natal, keperkasaan Tuhan dalam hidup pribadi kami. Jadi bagian umat-Mu mulai saat ini lagi oleh karena Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat gembala, ibu gembala yang hari ulang tahun di hari ini Tuhan. Diberkatilah ibu gembala oleh karena Tuhan. Sehat-sehatkanlah Tuhan. Ketika Tuhan menambahkan usia, kami tahu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi ibu gembala Tante Melani. Oleh karena Tuhan dalam setiap rencana dan pekerjaan. Oleh karena Tuhan urapan Allah, rahasia Allah ada bagi hamba-Mu. Dan Tuhan memakai hamba-Mu dalam rencana Tuhan yang indah. Dengan keluarga diberkati dan ditolong Tuhan. Berkat-berkat Tuhan ada bagi ibu gembala oleh karena Tuhan. Terima kasih untuk sukacita Natal bagi kami. Kalau kami pulang dengan kasih dan anugerah Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan keperkasaan Tuhan di Natal ini. Sehingga apa yang dikerjakan umat-Mu diberkati Tuhan. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Jadi bagian umat-Mu di dalam kasih Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus. Menjadi bagian umat Tuhan di Natal ini. Sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat.